di close dulu yang di ini, yang sebelumnya. Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi TikTok affiliate, nanti kalau misalnya teman-teman bisa menyelesaikan sampai customer beli pakai link teman-teman yang teman-teman share, nanti teman-teman bisa dapat penghasilan. Lalu cara kerjanya itu teman-teman bisa merekomendasikan produk dari brand tertentu melalui konten video TikTok. Jadi teman-teman bikin video TikTok dan teman-teman ngasih link keranjang kuning untuk produk yang dipromosikan. Yang kedua itu teman-teman bisa dapat komisi saat ada pembelian melalui yang link yang dibagikan. Teman-teman nggak perlu mengelola toko sendiri ataupun tidak perlu punya produk dari sendiri. Jadi teman-teman cukup menautkan link saja. Gimana sih cara memulai affiliate TikTok? Yang pertama teman-teman harus daftarin dulu ya akun teman-teman. Teman-teman bisa cek di profil akun TikTok teman-teman. Itu bisa di pengaturan dan privasi itu dijadikan akun kreator dan TikTok Shop. Langkah kedua itu teman-teman bisa pengajuan dan pendaftaran. Untuk pengajuan dan pendaftaran itu teman-teman bisa mendaftarkan lewat link yang ada di Google yaitu www.tiktokshop.com. Yang ketiganya buat akun komisi. Lalu setelah akun itu di-approval oleh TikTok, teman-teman bisa mulai berkreasi dan berekspresi dalam mempromosikan produk. Untuk toolsnya, teman-teman bisa nambahin produk di marketplace. Showcase itu ada produk apa saja yang teman-teman jual di akun teman-teman. Lalu ada komisi. Komisi itu buat eh, melihat komisi yang didapat dan total penjualan selama periode tertentu. Setelah teman-teman sudah menunggu approval dari TikTok, setelah di-approval, teman-teman bisa langsung membangun akun dulu ya. Yang pertama itu tentukan niche. Niche-nya tuh topik teman-teman yang mau diambil, apakah fashion, ataupun make up, atau kayak peralatan rumah tangga. Lalu yang kedua, mencapai minimal follower, itu teman-teman bisa mencari followers. Untuk sekarang di TikTok udah gampang banget ya, kita tinggal follow like back aja. Lalu yang ketiga itu teman-teman bisa bikin video. Semakin teman-teman sering bikin video, semakin besar kemungkinan untuk TikTok yang teman-teman share itu bisa FYP. Lalu membuat konten soft selling itu bisa dari bikin edukasi, storytelling, tutorial, ataupun tip and tricks. Menyisipkan keyword, lalu evaluasi produk yang berhasil. Jadi misalnya teman-teman berhasil di satu produk biasanya itu bisa menjadi niche atau topik. Menghindari FLKS ya teman-teman. Lalu setelah selesai membangun akun, teman-teman bisa langsung menjual. Setelah topik yang teman-teman mau ambil, lalu tentukan produk. Misalnya teman-teman ambil make up, mungkin produknya ini teman-teman bisa ngambil dari salah satu brand besar, ataupun UMKM juga masih bisa. Lalu memulai konten hard selling dengan keranjang kuning. Nah, ketika teman-teman mengupload video TikTok itu, teman-teman jangan lupa menambah keranjang kuning di videonya. Selain dari bikin video, teman-teman juga bisa menjadwalkan live rutin selama sehari
Minimal itu 1 jam agar akunnya itu bisa naik. Membuat keyword dengan hashtag dan nama produk itu setiap misalnya teman-teman bikin atau upload itu bisa dimasukin eh, hashtag. Selalu memperhatikan produk-produk sesuai niche, sesuai topik dengan tingkat penjualan tinggi. Jadi kalau misalnya tingkat penjualan tinggi produknya sudah mendapatkan tingkat penjualan yang tinggi, teman-teman bisa dilanjut aja fokus ke produk tersebut. Paling mungkin sekian pemaparan dari saya. Sesi selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Kok saya? Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Oke. Baik, teman-teman, eh, silahkan dibuka untuk Q&A-nya, Q&A session. Kita buka untuk 3 penanya pertama. Silakan teman-teman yang ingin berbisnis dan sukses melalui TikTok, mungkin bisa menanyakan tips dan triknya kepada Kak Fani. Boleh nanya Kak Fani? Silakan dengan Kak Aldi. Oke, saya Aldi dari Ekoenzim. Kebetulan kan saya juga baru mulai untuk jadi affiliate TikTok ya. Nah itu tuh kadang naik turun videonya, kadang FYP, kadang juga enggak. Tapi alhamdulillahnya tuh eh, udah dapat penghasilan juga dari TikTok. Tapi kadang video yang saya buat itu jarang kalau untuk sekarang-sekarang gitu. Itu ada gak sih tips dari Kapani agar kita tuh terus konsisten walaupun hasil video yang kita posting itu kadang kurang penontonnya gitu. Jadi kadang kalau saya itu ya kalau misalnya penontonnya udah kurang, jadi males gitu bikin videonya. Kira-kira ada gak sih dari Kapani sendiri tipsnya? Itu aja sih. Silakan Kak Fani dijawab pertanyaan dari Kak Aldi. Baik, terima kasih Kak Aldi atas pertanyaannya. Jadi mungkin pertanyaannya, kadang kalau misalnya ada keranjang kuning itu video TikToknya nggak FYP ya. Nah itu bisa banget Kak Aldi sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, Kak Aldi makin sering upload itu kemungkinan makin besar FYP-nya. Kalau misalnya Kak Aldi ngupload, mungkin bisa pakai hashtag-hashtag sesuai dengan produk yang Kak Aldi jual. Jadi itu bisa masuk ke beranda orang lain dengan lewat hashtag juga. Kalau misalnya Kak Aldi udah pasrah gitu ya, maksudnya pengen dapat uang, gimana caranya? Mungkin Kak Aldi bisa pakai TikTok TikTok eh, Ads gitu sih Kak. Gimana untuk jawabannya? Apakah ada yang mau ditanya lagi Kak? Oke Kak, cukup. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak Fani, Nabila izin mau nanya. Boleh kan Nabila? Kalau misalnya untuk keuntungan dari penggunaan TikTok affiliate sendiri dan juga tips sukses menjadi TikTok affiliate ada nggak dari Kak Fani sendiri? Silakan Kak Fani. Tips sukses untuk TikTok affiliate. Sebenarnya itu kita harus sabar ya, karena bila makin sering kita membuat konten, makin sering kita mengupload video, kemungkinan itu TikTok kita akan FYP. Jadi mungkin karena bila harus sering-sering untuk mengupload. Jadi karena bila kan misalnya karena bila perempuan ya, mungkin karena bila bisa bikin konten-konten tentang outfit kakak ataupun misalnya kakak lagi make up. Nah, untuk komisi juga itu dari TikTok affiliate lumayan besar ya. Dari satu produk itu misalnya produk itu harganya 50.000. Nah, TikTok itu bisa ngasih 5 sampai 10%. Jadi kemungkinan Kanabila bisa misalnya menjual satu produk dengan harga 50.000 itu Kanabila udah bisa dapat harga 5.000. Nah, kalau misalnya video-video kakak udah FYP, eh, walaupun kakak nggak upload TikTok, tapi ketika orang lain ngeklik keranjang kuning kakak dan belanja lewat situ, itu akan tetap masuk mau setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Jadi itu akan selamanya masuk ke akun kita, gitu sih Kak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, pertanyaan
Pertanyaan ketiga untuk sesi pertama ini. Dan pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Silakan dengan Oke Kak, izin bertanya, Pak Arman. bagaimana cara meningkatkan engagement dan konversi penjualan melalui TikTok affiliate? Boleh diulang, Kak? Bagaimana cara meningkatkan konversi penjualan melalui TikTok? Cara meningkatkan penjualan ya. Konversi. Bagaimana cara, saya ulangi ya, Kak Arman, pertanyaannya bagaimana cara Meningkatkan penjualan melalui TikTok. penjualan di TikTok. Jadi mengkonvert tuh dari yang cuma melihat menjadi beli itu bagaimana caranya, Kak? Kita bisa bikin video sih dengan cara meyakinkan orang-orang ya. Banyak juga sekarang tuh misalnya orang-orang ngebandingin kayak produk A sama produk B. Nah, kita bisa bikin video nge-compare atau ngebandingin. Jadi dengan cara kita meyakinkan, jadi mungkin orang lain bisa memilih untuk membeli gitu sih, Kak. Oke baik Kak, terima kasih. Oke, sesi pertanyaan pertama selesai. Kita buka sesi kedua. Ada yang mau bertanya? Kita batasin sampai berapa pertanyaan, Kak Fani? Dua. Kak Fani izin bertanya, boleh? Dua lagi boleh. Dua lagi ya, oke. Kak Wanda ya, Kak Boleh, Ahmad Kak Wanda. Suwandi, silakan. Apa saja keuntungan menjadi TikTok affiliate itu Kak? Udah itu aja sih Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Wandai. Jadi keuntungan menjadi TikTok affiliate itu selain kita mendapatkan komisi ya, teman-teman bisa mendapatkan bisa membangun personal branding teman-teman di TikTok. Ketika akun kita sudah besar atau branding kita sudah ternama, kemungkinan besar itu brand-brand bisa mengajak kerjasama. Jadi banyak juga toko-toko atau brand itu ngajak kerjasama dengan cara mereka bakal ngirimin produk-produk. Jadi nanti kakak tinggal bikin video dan kakak dapat produknya. Selain dapat produk, kakak juga bisa dapat komisinya gitu sih, Kak. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya Kak Fani. Boleh, Kak Azhar ya. Silakan. Saya Azharil Hadi Maulana izin bertanya tentang ini Kak, apa namanya? Aplikasi edit video terbaik yang Kak Fani pakai untuk mengupload produk di TikTok itu apa saja? Untuk aplikasi yang saya pakai sih yang belum berbayar ya, Kak, karena untuk mengedit biasa itu saya biasanya pakai CapCut ataupun kalau misalnya ngedit-ngedit foto, foto juga sekarang udah bisa dimasukin di TikTok ya. Biasanya saya pakai Canva sih, Kak. Untuk aplikasi itu hanya dua, biasanya saya pakai TikTok sama CapCut aja sih. Canva sama CapCut maksud saya. Oh ya, Dari- untuk rekomendasi pengeditan video itu berapa lama sih Kak durasi yang efektif gitu buat diupload ke TikTok? Untuk Harus TikTok kamu? sekarang sudah Ya, bisa durasinya. 1 menit ya, Kak. Nah, tapi biasanya kalau misalnya makin lama video itu kadang audiensnya tuh bosen gitu. Jadi mungkin di antara 15 sampai 30 detik aja. Itu sih, Kak. Oh, berarti lebih ke short video ya gitu ya, biar Hmm, lebih menarik gitu ya. ya betul. Ya baik, terima kasih. Sama-sama, Kak. Titi, izin bertanya ya. Boleh Boleh, nggak di-spill salah satu video di akun TikToknya yang conversionnya paling banyak gitu? boleh, Pak. Bisa nggak diperlihatkan? Ini spill Kalian mungkin teman-teman kan yang lagi lain lewat handphone, Pak. bisa di-share screen nggak? Nggak bisa. Bisa ya pakai laptop nggak bisa ya? Bentar ya, Pak. Supaya teman-teman tahu juga akunnya Kak Siti. Ini aja ya, teman-teman bisa lihat akun saya untuk video-videonya.
Malu. Untuk follower saya belum banyak sih, masih 122, dan ini ada salah satu video yang FYP ini dapat likes 14,2 ribu. Ah, salah. Yang ada yang ada salesnya apa nah yang conversionnya paling banyak? Yang paling banyak saya di makanan sih, Pak. Suka nge-review makanan jajanan TikTok gitu. Penjualannya berapa? Bukan Penjualan. penjualan apa ya namanya? Konversinya berapa konversi dari sebar linknya? Oke, sebentar ya. Boleh di ini akunnya di chat di ini Malu ih, Bapak. linknya di chat aja nanti saya play di sini. Sebentar ya, Pak. Ya. Oh. Ini ada salah satu. Boleh dikirim linknya di share Bapak di mana? chat Zoom bisa nggak? Oke. Apa kalau nggak di WA deh, di Telegram deh. Saya share di komen Zoom ya, Pak. Oke, saya play ya. Sebenarnya itu video-video iseng aja ternyata FYP, dan itu kan jadi masuk juga ya ke saya komisinya. Wah, tidak bisa ternyata linknya. Silakan nanti kemungkinan deh di share di grup ini, Nanti share aja ya, saya share profilnya ya. di Ada grup lagi WA. Pak pertanyaannya? Ya, terima kasih. Jika sudah tidak ada, mungkin saya akhiri ya Pak. Karena untuk saat ini laptopnya juga udah lowbat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Fani, terima kasih banyak atas ilmu barunya nih tentang bisnis via afiliasi TikTok. Teman-teman mudah-mudahan bisa menjadi ini ya inspirasi buat teman-teman untuk sukses berbisnis melalui platform TikTok. Demikian seminar terakhir untuk kelompok hari ini, kelompok pagi hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pembimbing LST, Bapak Sofian, kepada rekan-rekan semuanya, kepada teman-teman satu tim, satu grup yang hari ini kumpul di sini, yang sudah menyempatkan dari jam 8, waktunya dari jam 8 pagi sampai hampir setengah 11. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan dan kesuksesan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, teman-teman, saya izin absen terlebih dahulu ya sambil memperlihatkan nilai akhir dari LST. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara, Ibu Naulia, Mas Ahmad Suwandi, terus Kak Nabila, dan Mas siapa namanya Muhammad Armanda Febrian dan Siti. Sebelum saya akhiri, saya absen terlebih dahulu. Terlihat nggak slide-nya? Lihat ya. Slide-nya apakah terlihat, teman-teman? Boleh Pak. Lihat ya. Ibu Naulia, ini ada semuanya.